wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di acara Kata Tetangga, ya. Nama saya Gisya Rinal Barlan sebagai koor program komunitas Ananda. Silahkan kenalan dulu. Saya Intan Jovintri sebagai Ketua Ananda. Saya Nika sebagai bendahara. Oke, nah hari ini kita mau ngomongin tentang acara pertamanya komunitas Ananda, yaitu Hari Sehat Anak. Nah, boleh nih diceritain kenapa sih bisa kepikiran bikin Hari Sehat Anak nih? Oke, makasih Mbak Jessi. Jadi awalnya sebenarnya karena kita lagi di komplek baru gitu ya, di mana di sini tuh masih banyak fasilitas ya yang kurang gitu. Terus juga masih ada banyaklah kebutuhan dari segi ibunda, dari anandanya sendiri gitu. Termasuk dalam hal kesehatan gitu, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan banyak hal gitu ya. Jadi fokus utama kita itu waktu itu sempat kita ngobrol juga sih sama beberapa tetangga gitu yang ternyata pengen nih diadakan ya sejenis posyandu gitu, tapi mungkin bukan formal posyandu karena kita tahu kalau posyandu kan itu administrasinya panjang, jadi kita juga belum bisa mencapai ke sana. Akhirnya ya kita coba untuk bikin konsep hari sehat anak seperti posyandu gitu, pemeriksaannya secara general. Cuma kita sisipkan nih sama seminar-seminar kesehatan juga dari mungkin relasi-relasi kita tentang sekarang ya yang lagi tren hepatitis gitu, COVID juga. Jadi seperti itu sih yang men-trigger kita untuk akhirnya mengadakan Hari Sehat Anak ini. Berarti intinya adalah harus berdasarkan needs ya, benar-benar Betul. kebutuhan. Jadi ini emang beneran lahir dari kebutuhan tetangga-tetangga dan teman-temannya tetangga ya. Jadi Betul. komunitas sekitar sini juga gitu ya. Nah, gimana sih awalnya dari kepikiran itu gitu ya? Karena kan berarti kebutuhan kita juga ya. Terus akhirnya kita ngobrol, terus ketemu sama orang-orang yang mau barengan nih ikut. Gimana nih Mbak Nita ceritanya gitu? Intinya karena kita ngobrol bareng-bareng, punya kebutuhan yang sama, kita tuh jadi mikir ya, ini apa ya kira-kira ya buat solusinya. Nah, akhirnya kita ketemu nih, gitu aja sih ya, ketemu kayak gitu aja. Terus akhirnya kita bikin komunitas supaya bisa ngejalanin si Hari Sehat Anak ini. Iya. Berarti emang dari needs itu harus kita obrolin ya, karena kita ngobrol-ngobrol, terus akhirnya kita mikir ya udah nih harus dilakukan, bikin komunitas, baru kita action. Tuh teman-teman ya, dari kita punya ide, dari kebutuhan lahir ke ide, dari ide lahir ke ngobrol-ngobrol langsung ke action. Nah, waktu nyiapin Hari Sehat Anak nih, apa sih yang paling bikin deg-degan? Mungkin cuaca ya. Iya, cuaca ya. Karena kita kan di teras gitu ya, semi outdoor, semi indoor gitu. Jadi kadang kita juga khawatir hujan gitu atau khawatir terlalu panas gitu. Takutnya peserta juga nggak nyaman gitu kan, di mana banyak anak-anak ya. Oh iya, benar. Kita banyak anak-anak kan, takutnya kalau terlalu panas juga anak-anaknya juga risih gitu. Tapi kita ada solusi sih waktu itu memberikan playground ya. Oh iya benar, Playground ya, kita pokoknya sebisa mungkin membuat anak-anak dan bundanya nyaman. Jadi kita sediakan playground dan juga ada cemilan-cemilan sehat ya. Jadi itu cukup membantu sih. Lumayan ya, dari jam 8 sampai jam 12 dan masih bertahan loh bunda dan anak-anaknya gitu ya. Dari konsumsi juga kita sesuaikan banget ya. Buat anak-anaknya es krim banget, keluarin semua biar nyaman ngikutin acara kita. Nah, untuk next-nya nih, kira-kira komunitas Ananda mau bikin apa rencananya? Bikin apa, Mbak Nita? Rencananya kita next-nya mau bikin Hari Ceria Anak. Jadi rencananya kita mau mengadakannya insya Allah di bulan September. Untuk tanggalnya masih rahasia. Kita tunggu dulu, nanti segala konsepnya kita sedang siapkan yang terbaik buat para calon peserta ya. Nanti kita akan share lebih lanjutnya ya di media sosial ya. Tapi kalau boleh spoiler nih, ada apa aja nih kira-kira? Ada apa ya? Ceria. Ada apa aja? Rencana kita mau ada lomba mewarnai ya. Lomba mewarnai teman-teman. Buat ibunya yang sekarang kan ibu-ibu sekarang tuh cenderung banyak yang usaha ya, usaha rumahan. Jadi kita coba menaungi ibu-ibu yang usaha rumahan ini supaya dikenal oleh banyak orang. Balik lagi ya, kita balik ke tadi kebutuhan ya. Jadi kita coba semaksimal mungkin bantu mereka untuk memberikan ruang ya, Jess.
ruang untuk mempromosikan produknya dengan gratis tentunya. Betul sekali. Dan ada chef juga ya, chef Betul, tersertifikasi. Betul. Jadi nanti ada demo masak juga. Itu Mbak Jessi. Oke. Nah, selama dari kita ngelakuin hari sehat anak, terus akhirnya kita mau persiapan lagi ya next acaranya, apa yang paling bikin terharu atau bahagia gitu lah, tergugah gitu ya selama mengikuti proses ini? Mungkin boleh Mbak Nita dulu. Dari hari ini ya, hari sehat. Ya, dari awal kan kita udah ngerasa tuh kerja sama, kemudian mengkoordinasi banyak hal, apa yang paling bikin tergugah? Senang banget ya kita bisa bermanfaat buat diri kita sendiri, buat orang lain, menjawab kebingungan. Sebenarnya sih intinya kita tuh awal-awalnya kan bingung ya, anak kita tuh sehat apa enggak, cukup enggak. Betul. Iya, gizinya tuh udah sesuai standar tumbuh kembang atau enggak. Dan ternyata ketika kita ngobrol sama ya masalah kita yang semua yang punya anak itu mirip-mirip lah masalahnya gitu. Terus kita juga kadang-kadang suka cari-cari di medsos sendiri ya. Betul. Takutnya deg-degan bener nggak ya gitu. Betul-betul nih hoax nih gitu. Nah semuanya semua kebutuhannya itu kita rangkum, terus kita coba bikin aksi. Nah senengnya itu ternyata responnya juga sama ya, bagus banget responnya. Kita ngerasa terbantu diri kita, jadi dari diri kita ke orang lain juga terbantu sama ke lingkungan ke sekitar kita. Benar. Oh ya, kita lupa ya, itu kan ada tentang digital literasi juga, di mana itu ternyata kita baru tahu ada aplikasi ya, aplikasi yang bisa menyaring info-info hoax gitu ya, sama dan bisa kontrol anak-anak kita. Jadi kan zaman sekarang kita juga nggak bisa ya membatasi anak kita jangan handphone gitu kan. Tapi ternyata kita punya aplikasi. Ternyata di sini ada aplikasi yang bisa membatasi itu, mengontrol aktivitas anak-anak kita di media sosial gitu ya. Terus apalagi yang bikin tergugah ya? Kalau saya sih lihatnya tergugah sama tim Ananda sih. Tim Ananda ini the best ya. Amin. The best gitu. Maksudnya ya walaupun semua bekerja gitu, tapi semua enak gitu untuk bekerja samanya itu kita satu tujuan sih, intinya kita nggak cuma fokus di keluarga ya, keluarga internal kita, tapi kita inginnya sih keluarga terdekat yaitu tetangga gitu juga bisa merasakan impact dari kegiatan kita ini. Jadi apa yang kita punya tuh sebisa mungkin kita share juga. Betul, gitu ya. Apa yang kita punya positif ya. Betul. Iya, jangan share negatif gitu. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang positif kita tebar ke keluarga internal, keluarga eksternal, yaitu tetangga sekitar gitu sih. Oke, nah kalau dari saya pribadi tuh emang ngerasa banget ya kita nggak harus kaya raya untuk bermanfaat bagi orang lain. Yang penting kita udah punya niatnya, terus kemudian kita tahu kebutuhannya, idenya ada, obrolin, terus kita punya peluang action, langsung action. Karena kalau disimpan lagi nanti lupa, terus akhirnya terlalu banyak kepikiran, aduh gimana ya nanti kalau begini, gimana kalau gini, kita lakukan dulu gitu ya, karena nanti dari situ kita belajar, karena pengalaman guru paling berharga ya, Dan jangan lupa ya, pasti tetangga support. Oh iya, betul. Kita benar-benar disupport sama tetangga ya. Betul. Kita nggak mungkin bisa kayak gini kalau nggak ada tetangga kita. Mau tetangga kita langsung sebelah rumah, satu kompleks, satu daerah, satu kelurahan ya, satu kabupaten juga. Betul. Karena banyak banget kita ngerasa banget. Iya, jangan pernah khawatir kita sendiri ya. Betul sekali, jangan pernah khawatir teman-teman kalau kita sendiri, karena kita itu nggak sendiri. Iya, kita betul. Harus nyari ya orang yang benar-benar punya sama lah passionnya sama. Oke teman-teman, itu hari ini kata tetangga hari ini. Jangan lupa kita akan ada kata tetangga lainnya. Terus subscribe channel kita, jangan lupa like. Sampai ketemu lagi, dadah. Dan jangan lupa apa? Like, comment,